Adat pesan syarak, syarak pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, Minangkabau adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang seluruh masyarakatnya menganut agama Islam. Tapi, tahukah sahabat, sebelumnya kawasan ini dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Karena pembahasan ini sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini. Dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Sahabat, pengaruh Hindu-Buddha di Sumatera bagian tengah telah muncul kira-kira pada abad ke-13, yaitu dimulai pada masa pengiriman ekspansi Pamalayu oleh Kertanegara dan kemudian pada masa pemerintahan Adityawarman dan putranya Ananggawarman. Kekuasaan Adityawarman diperkirakan cukup kuat di wilayah Sumatera bagian tengah dan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan gelar Maharaja Diraja yang disandang oleh beliau, seperti yang dicatat pada bagian belakang arca Amogapasa yang ditemukan di Sungai Batanghari, kawasan Dharmasraya sekarang ini. Dari prasasti Batu Sangkar disebutkan Ananggawarman sebagai Yuva Raja melakukan ritual ajaran tantris dari agama Buddha yang disebut dengan Hevajra, yaitu upacara peralihan kekuasaan dari Adityawarman kepada putra mahkotanya. Hal ini dapat dikaitkan dengan kronik Tiongkok tahun 1377 tentang adanya utusan Sanfosi kepada Kaisar Tiongkok yang meminta permohonan pengakuan sebagai penguasa pada kawasan Sanfosi. Jadi sahabat, dari bukti-bukti catatan sejarah ini menunjukkan bahwa pengaruh agama Buddha sebelum era Islam itu cukup kuat di Minangkabau. Bahkan sisa-sisanya dari pengaruh agama tersebut masih dipertahankan oleh orang Minangkabau, walaupun sesungguhnya hal-hal tersebut menyelisih ajaran Islam itu sendiri. Padahal filsafat adat sudah mengharuskan orang Minangkabau mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Tapi masih saja banyak orang Minangkabau yang bersikeras dengan budaya nenek moyangnya. Lalu sahabat, melirik pada catatan sejarah bahwa agama Islam mengalami perkembangan setelah akhir abad ke-14 di Minangkabau. Pada awal abad ke-16, Suma Oriental yang ditulis tahun 1513 sampai 1515 mencatat dari ketiga raja Minangkabau hanya satu orang raja Minangkabau yang memeluk Islam sejak 15 tahun sebelumnya. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, pengaruh Islam di pusat kerajaan Minangkabau yaitu Pagaruyung mengalami perkembangan kira-kira pada abad ke-16 melalui guru-guru agama yang datang dari Aceh dan Malaka. Perkembangan Islam ini tidak lepas dari peranan penting dari Syekh Burhanuddin Ulakan, murid dari Syekh Abdul Rauf Singkil atau yang dikenal dengan Tengku Syah Kuala dari Aceh. Dan pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tamu adat Minangkabau disebut bernama Sultan Alif.
سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي. Sahabat, Islam membawa pengaruh pada sistem pemerintahan kerajaan Pagaruyuang dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi dan istilah lainnya yang berhubungan dengan Islam. Selain itu, dalam perangkat adat juga muncul istilah imam, kati atau khatib, bila atau bilal, malin atau mu'alim, dan lain-lain yang merupakan pengganti istilah-istilah yang berbau Hindu-Buddha yang dipakai sebelumnya seperti istilah pandito atau pendeta. Namun sahabat, seperti yang pernah kita bahas di episode Agama Mendaki di Minangkabau, bahwa perkembangan Islam di Minangkabau tidaklah mulus, tapi begitu banyak aral yang merintang, hingga Allah menaikkan Islam di ranah Bundo sebagai satu-satunya agama bagi orang Minangkabau. Semua itu pasti karena kasih sayang Allah kepada kita orang Minang. Lalu bagaimana pendapat sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullah khairan. لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي